Biar seumur hidup kami, apapun yang kami lewati gunung, lewati lembah, kami tetap bisa berkata sampai akhir bahwa pengejaran kami adalah Engkau dan Engkau saja. Bahwa lifeguard bisa berkata bahwa pengejaran kami hanyalah hadirat-Mu dan pribadi-Mu di tempat ini. Bukan ketenaran, bukan keindahan yang nomor satu, tapi pribadi-Mu dan hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Biar sebentar firman-Mu akan disampaikan. Tuhan Roh Kudus, kami undang Kau hadir di tempat ini. Biar Engkau yang mengalir, Engkau yang menjelaskan, Engkau yang memberi pengertian kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Sebab kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan kembali ke tempat duduk semuanya. Shalom. Gak ada suaranya. Shalom. Pemusik shalom. Jemaat shalom. Shalom. Oke. Shalom semuanya, mungkin perkenalan dulu ya. Bagi yang belum kenal, aku lihat ada muka-muka baru juga di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Kenis. Aku umur 21 tahun dan aku tinggal di Cirebon. Seperti kita semua juga ya. Ada yang gak tinggal di Cirebon? Dari luar kota gitu khusus ke sini. Cheryl mungkin ya lagi gak tinggal di Cirebon. Lagi gak tinggal di Cirebon. Oke, firman hari ini, bagus banget tuh, hargai hadirat Tuhan. Boleh aku ajak kita semua lakukan satu hal dulu. Boleh semua ambil handphonenya, diangkat sekarang handphonenya. Angkat handphonenya semua yang punya handphone. Kalau punya dua, boleh angkat dua-duanya gak apa-apa. Oke, sudah diangkat handphonenya. Sekarang bawa tas. Kalau nggak bawa tas, nggak usah ditaruh tas deh. Aku undang semuanya taruh handphonenya masing-masing di bawah kursinya. Kayak gitu. Taruh handphonenya di bawah kursi, oke? Aku izin buka handphone karena catatan khotbahnya di sini. Nanti lain kali aku print deh. Oke, sudah semuanya? Handphonenya sudah ada di bawah kursi masing-masing? Oke. Hari ini firman Tuhannya temanya pengejaran. Apa itu pengejaran? Suatu hari aku lagi scroll Instagram dan aku menemukan ada sebuah quote. Saya menemukan ada sebuah quote. Boleh ditampilkan PowerPoint-nya? Next. Everything a man does is a search for validation. Everything a man does is a search for validation. Waktu aku baca quote ini, aku mulai bertanya-tanya, emang iya ya? Apakah betul segala sesuatu yang dilakukan manusia itu butuh dan crave? Tahu crave gak? BM, bahasa zaman sekarangnya atau apa ya crave bahasa Indonesianya? Keingin harus divalidasi. Semua yang dilakukan manusia itu harus ada validasinya. Waktu aku baca quote ini, waktu saya baca quote ini saya berpikir apa benar ya? Everything a man does is a search for validation. Dan saya mulai merenung, saya mulai berpikir dan Tuhan berkata, tiba-tiba ada suara di hati saya dan Tuhan berkata, iya loh, semua yang dilakukan manusia itu crave validation, crave sebuah validasi. Entah itu dari orang tua, entah itu dari teman, entah itu dari kakak rohani, bahkan mungkin itu juga bisa dari teman sebaya, dan bisa juga dari Tuhan. Contohnya apa? Habel dan Kain, mereka dua-duanya mempersembahkan korban. Dan Habel dapat validasi bahwa korbannya dikenan Tuhan, Kain tidak mendapat validasi bahwa korbannya dikenan Tuhan. Bukannya Tuhan tidak berkenan loh. Dia gak dapat validasi bahwa korbannya tidak dikenan Tuhan. Dan apa yang terjadi teman-teman semua? Apa yang Kain lakukan kepada Habel? Apa?
Kain membunuh Habel, marah. Contoh lain lagi, hari itu Daud baru saja mengalahkan Goliat. Sebelum itu Saul sudah menang berkali-kali. Dan waktu mereka sedang jalan pulang, banyak perempuan-perempuan yang bernyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu dan Daud berlaksa-laksa. Validasinya condong ke siapa? Ke Daud. Berlaksa-laksa versus beribu-ribu. Dan apa yang terjadi? Saul marah juga. Karena sejujurnya jiwa manusia ini crave validation. Kalau mungkin teman-teman bisa merenungkan sendiri apa yang sudah terjadi dalam hidupmu. Jiwa manusia ini menginginkan, merindukan, crave validasi kok. Dan kenapa pahlawan-pahlawan iman di Alkitab itu tertulis dan tercatat bahwa mereka ini pahlawan yang hebat. Sebab mereka bisa mengikuti apa yang Tuhan suruh tanpa ada satu validasi pun dari manusia. Waktu Abraham harus mengorbankan Ishak, yang ada kalau menurut sejarah Sarah tuh stres sampai akhir hidupnya. Karena Abraham mau mengorbankan anak satu-satunya yang ditunggu 100 tahun. Saat Nuh harus membangun bahtera dan beratusan tahun diolok-olok seluruh dunia. Dan Nuh tetap mengerjakan tanpa ada satu validasi pun. Itu yang membuat mereka menjadi pahlawan-pahlawan iman. Hari ini pertanyaannya, bukankah apakah kita mencari validasi? Tapi validasi siapa yang kita cari? Boleh saya undang kita semua tutup mata sebentar? Kita mau merenung. Pikirkan satu orang di hidupmu yang paling engkau hormati. Apakah itu ayahmu, ibumu, papa, mama, papi, mami, cici, koko. Saya tahu di setiap pikiran kalian sedang muncul satu orang. Dan coba renungkan lagi. Apa yang sudah kalian buat untuk mengejar validasi orang tersebut? Untuk dapat satu senyuman aja. Untuk dapat satu kata good job aja. Boleh buka matanya? Ada satu hamba Tuhan, dia bersaksi. Dia ini anak dari seorang Chinese tok-tok dari mainland, dari China. Dan papahnya ini sangat suka kerja. Papanya ini sangat suka kerja, sangat work oriented. Dan seumur hidupnya dari dia kecil sampai dia besar, setiap kali dia dapat nilai bagus, papahnya akan cuman, teman kamu dapat berapa? Kalau lebih jelek akan dikata-katain, kamu gimana sih, masa gitu aja gak bisa? Belajar yang bener dong. Dan kalau dia dapat lebih bagus dari temennya, papahnya akan cuman, selesai. Dan sampai umur 30 tahun, bahkan sampai dia sudah punya anak, yang dia kejar masih validasi ayahnya. Dia gak peduli seluruh dunia bilang dia hebat. Akhirnya dia sekolah Alkitab, akhirnya beliau sekolah Alkitab dan beliau lulus dan beliau jadi hamba Tuhan. Bahkan setelah itu, sebelum beliau betul-betul dipulihkan dan betul-betul mengampuni, beliau gak peduli seluruh dunia berkata khotbahnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, semuanya bagus. Dia gak peduli, beliau gak peduli dengan puluhan jemaatnya yang menghormati dan mengagumi beliau. Beliau cuman kejar satu, validasi dari ayahnya. Hari ini
validasi siapa sih yang kita kejar? Validasi siapa sih yang kita kejar? Kalau yang muncul di bayanganmu tadi waktu engkau tutup mata, masih seorang manusia, mari kita bertobat sama-sama hari ini. Saya bukan berkata, saya 100% mengejar validasi Tuhan setiap detik dalam hidup saya, tidak. Saya juga masih bertobat hari demi hari. Dan hari ini, mari kita sama-sama bertobat. Mazmur 37 ayat 5-6. Bagaimana untuk kita bertobat dan dialihkan, di set right. Tadi waktu kita menyembah, kita doa sama-sama. Tiba-tiba ada sebuah frase, sebuah pernyataan yang Tuhan taruh di hati saya. Tuhan mau set us right. Bayangannya seperti garis lurus. Saat kita mulai, kalau kita miring 1 derajat aja, mungkin awalnya kelihatan gak banyak. Tetapi waktu kita jalan terus, semakin lama semakin jauh. Dan hari ini Tuhan mau set us right. Kembali kepada hatinya. Mazmur 37 ayat 5-6. Caranya gimana untuk kita bertobat dan untuk Tuhan set us right? Open up before God. Buka dirimu selebar-lebarnya di hadapan Tuhan. Jujurlah dengan apa yang ada terdalam di hatimu. Keep nothing back. Jangan tahan apapun. Kalau kau tahu Tuhan, aku nih masih mengejar validasi mamahku. Ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku ini masih mengejar validasi kakak rohaniku. Ngomong sama Tuhan. Open up before God. Buka hatimu, buka dirimu selebar-lebarnya, sebesar-besarnya di hadapan Tuhan. Keep nothing back. He'll do whatever needs to be done. He'll validate your life in the clear light of day and stamp you with approval at high noon. Artinya apa? Saat kita mau berkata, Tuhan, set me right. Kembalikan aku kepada hatimu. Jangan biarkan aku geser 1 derajat pun. Dia akan lakukan whatever needs to be done. Apapun, dia akan geser semesta kalau dia perlu. Untuk apa? To set you right, to set you right, to set me right. Dia akan lakukan apapun, dia akan proses hidupmu, dia akan betulin yang 1 derajat yang miring itu. Dan apa yang dia lakukan? Dia akan validasi hidupmu. Dan dia akan seperti cap, dia akan cap hidupmu dengan approvalnya. Dan bayangin kalau validasi seorang manusia aja bisa buat kita senangnya minta ampun. Apalagi validasi dari Tuhan. Itu yang bisa memuaskan setiap craving of validation yang jiwa kita ini miliki. Memang ada gembala, ada kakak rohani, ada pemimpin mungkin yang Tuhan taruh di atas kita. Tapi sepanjang kita masih mengejar validasi dari mereka, sejujurnya itu yang bukan yang Tuhan mau. Kenapa? Karena di 1 Yohanes 2 ayat 21 dikatakan bahwa Yohanes menuliskan, saya menulis ini dan saya berkata ini kepadamu bukan untuk memberi kau tahu hal yang kau belum tahu, tetapi untuk mengkonfirmasi hal yang sudah kau tahu. Artinya apa? Sering kali tuh kita udah tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Seringkali kita udah dapat firman, kita udah dapat nubuatan, kita udah dapat sendiri dari Tuhan. Tapi pemimpin, gembala, kakak rohani itu bisa mengkonfirmasi. Tapi sekali lagi, jangan sampai pengejaran kita adalah konfirmasi dari mereka. Mungkin buat teman-teman yang melayani di depan, itu contoh paling gampang.
Untuk teman-teman yang WL, apakah engkau masih mengejar validasi dari pemimpin-pemimpin atau kakak-kakak di tempat ini? Setiap kali engkau WL dan engkau dipuji, itu kayak puas banget hatimu. Tetapi kalau engkau ditegur, akhirnya mutu. Karena menurut psikologi teman-teman, bahwa mengejar validasi orang lain adalah seperti engkau punya barometer diri. Boleh ditampilin? Saat engkau mengejar validasi orang lain, itu seperti engkau pasang barometer namanya, barometer harga diri. Kalau dipuji, akan hijau tuh, senang banget. Tetapi kalau gak dapat ujian atau bahkan ditegur, mungkin ada kita di tempat ini yang akan merasa worthless. Atau yang akan merasa, kayaknya aku gak bisa deh. Kayaknya aku emang gak bisa. Udahlah, aku gak mau lagi pelayanan itu. Ada barometer harga diri yang seringkali kita pasang di sini loh. Kalau kita mengejar validasi manusia. Tapi mau tahu sesuatu nggak teman-teman? Di tengah mungkin seringkali kita suka saat dipuji, kita senang banget. Dan saat nggak dipuji kita merasa harga diri kita rendah. Tapi tahu sesuatu nggak sih? Harga dirimu tidak ditentukan oleh barometer ini. Harga diri kita tidak pernah ditentukan oleh barometer ini. Boleh next PowerPoint-nya? Harga diri kita itu sama dengan darah yang mahal, darah pangeran surga, darah raja di atas segala raja, darah yang punya semesta. Dia curahkan untuk membayar lunas teman-teman semua di tempat ini dan saya. That's how precious you are. Harga diri kita tidak pernah ditentukan oleh barometer ini. Harga diri kita tidak pernah ditentukan oleh tepuk tangan orang. Harga diri kita tidak pernah ditentukan oleh pujian orang. Harga diri kita tidak pernah ditentukan oleh kata-kata validasi manusia manapun. Tapi kita harus tahu dulu bahwa harga diri kita adalah seharga darah Yesus sendiri. Saya nggak tahu seberapa teman-teman di tempat ini tahu seberapa berharganya dirimu. Saya nggak tahu seberapa teman-teman di tempat ini mengerti bahwa harga dirimu tuh lebih dari sekedar nilai yang ada di rapot. Harga dirimu tuh lebih dari sekedar baju yang kau pakai. Harga dirimu itu lebih dari sekedar berapa uang yang ada di m-bankingmu. That's how precious you are. Harga dirimu seharga dengan darah raja di atas segala raja. Dan seringkali waktu kita mengejar validasi Tuhan, akan ada pasti akan ada tentangan demi tentangan. Karena kebenaran itu berbanding terbalik dengan pembenaran. Seringkali yang kita kejar adalah pembenaran diri sendiri, pembenaran dari orang lain. Tapi waktu kita mau bertobat dan mengejar kebenaran atau validasi dari Tuhan, pasti akan ada yang bertentangan. Seringkali bahkan mungkin akan ada kesalahpahaman demi kesalahpahaman. Kita sudah melakukan apa yang diinstruksikan, apalagi mungkin teman-teman yang sudah pelayanan pasti pernah mengalami ini. Kita sudah melakukan apa yang diinstruksikan, bahkan kita sudah menaruh hati kita di sana, kita sudah lakukan yang terbaik. Tetapi ternyata di mata kakak rohani, di mata pemimpin, ternyata salah.
Bukannya kita tidak memberi yang terbaik lalu ditegur, itu cerita lain. Itu teguran. Tapi kalau kita sungguh-sungguh sudah memberikan yang terbaik, kita taruh hati kita di sana. Dan kita mau menyukakan Tuhan. Dan ternyata kakak rohani, pemimpin, siapapun yang ada di atas kita memandang itu sebagai hal yang salah. Itu pasti pernah terjadi, apalagi di dalam pelayanan. Pasti pernah terjadi. Tapi ayat yang sama, masih di ayat yang sama, Mazmur 37 ayat yang ke-6, di bahasa Indonesianya dikatakan gini, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Versi lainnya lagi, Ia akan menyatakan kesetiaanmu seperti terang dan ketulusanmu seperti siang. Yang menyatakan siapa teman-teman? Akan menyatakan kebenaran teman-teman di sini? Bukan. Tuhan sendiri yang akan menyatakan kebenaranmu. Kalau betul-betul engkau mengejar validasi Tuhan, kau mengejar Tuhan dan kau memberikan yang terbaik di pelayananmu, di kehidupan sehari-harimu. Bahkan di saat manusia menganggap itu bukan hal yang benar, pasti Tuhan akan bela. Pasti pada akhirnya Tuhan akan memunculkan kebenaranmu, hakmu, kesetiaanmu, ketulusanmu seperti terang dan seperti siang. Tuhan yang adil akan membela saudara dan saya di tempat ini. Jadi jangan takut kalau Tuhan, kalau aku mengejar validasimu, nanti dianggap beberapa orang salah, nanti dianggap pemimpinku salah. Jangan takut teman-teman. Ia akan memunculkan kebenaran kita, hak kita, kesetiaan kita, ketulusan kita yang sudah kita berikan. Dia yang akan memunculkannya. Jangan takut. As long as hati kita betul-betul mengejar validasi Tuhan. Dan waktu saya dapat firman ini, saya mulai berdoa dan saya mulai tanya Tuhan, terus gimana caranya bagaimana caranya kita tahu kita ini mengejar validasi Tuhan. Mungkin seringkali di tengah, apalagi kalau sedang mau ada acara di Bahtera, di tempat ini, mungkin seringkali banyak pemimpin-pemimpin itu tegangan tinggi atau udah pusing gitu. Mungkin teman-teman yang pernah jadi PIC unit waktu KKR pasti tahu rasanya, apalagi Karen pasti tahu ya rasanya. Pasti udah tegangan tinggi karena pusing, seringkali banyak yang harus dikerjakan, apalagi kalau sekolah lagi ujian. Dan seringkali itu tegangan tinggi. Dan mungkin beberapa orang yang di bawah sudah mengerjakan dengan hati, sudah sungguh-sungguh, sudah maunya menyenangkan Tuhan, tetap aja kena marah, tetap aja kena omel. Sekarang bagaimana caranya membedakan bahwa omelan atau teguran dari pemimpin itu adalah untuk membenarkan kita atau untuk menguji kita? Waktu saya mulai berdoa, Tuhan ajarin seperti ini. Kalau memang itu untuk membenarkan kamu, maksudnya sebenarnya kita memang ada yang salah gitu dalam hati kita, engkau susah merasakan Tuhan. Itu aja kuncinya. Dan Tuhan tidak akan bisa lakukan ini. Tuhan tidak akan bisa memunculkan kebenaranmu karena kau didapati tidak benar. Tetapi kalau kita betul-betul sungguh-sungguh mengejar hati Tuhan dan ternyata masih kena teguran, masih kena omel. Seringkali itu cuman ujian kok teman-teman. Seringkali itu cuman ujian. Apakah kita akan tetap mengejar Tuhan dan validasinya? Ataukah kita akan shift fokus kita kepada validasi pemimpin?
Seringkali itu cuma ujian. Dan Tuhan kasih pengertian kalau itu ujian, engkau pasti tetap bisa rasakan Tuhan dalam hatimu. Engkau tahu ada Tuhan di situ. Dan sekali lagi, Dia yang akan memunculkan kebenaranmu, Dia akan membelamu. Jadi jangan takut. Dan seringkali pengejaran-pengejaran kita yang salah ini harus di-break, teman-teman. Atau harus dihancurkan. Izinkan aku kesaksian. Aku ini dari kecil adalah anak yang koleris dan mau selalu jadi nomor satu. Atau bahasa gampangnya mungkin dominan. Aku mau selalu menetapkan atau memastikan aku masih nomor satu. Dan sejak kecil, sejak mulai SD lah, aku mendapat kepuasan dari namanya academic validation. Apa itu? Aku tadi loh, dari barometer harga diri ini, aku mengukur harga diriku dari nilai yang ku dapat di kertas. Sejak SD. Aku harus memastikan aku masih nomor satu dengan cara apa? Aku harus dapat nilai tertinggi di kelas. Aku harus dapat, oke lah mungkin nilai gak tertinggi gak apa-apa, tapi aku harus dapat nilai bagus semua di semua pelajaran. Dan sejujurnya aku menghalalkan segala cara dari SD untuk dapat nilai bagus. Dan suatu hari waktu memasuki jenjang kuliah, sudah mulai cukup dewasa, Tuhan mulai berurusan dalam hidupku. Ada gambarnya, waktu mulai awal-awal kuliah teman-teman, jadi kuliahku itu karena aku lompat kelas ada foundationnya, lalu ada diploma, bukan yang ini, yang sebelumnya. Ya, yang ada foundation, ada diploma, baru aku S1. Nah ini tuh rapot diploma. Dengan nilaiku. Cuman 1 B+. Itu pun udah mohon-mohon ke gurunya supaya dinaikin ke A karena cuma beda 0,5 nilainya, tapi nggak dikasih. Tapi aku tahu hari itu bahwa Tuhan harus break validasiku akan akademis. Tuhan harus menghancurkan barometer harga diriku yang berkata kalau nilai di kertas ujianku bagus, artinya aku masih nomor satu. Artinya aku masih akan dihormati banyak orang. Artinya aku masih akan punya banyak teman di kelas karena mereka membutuhkan aku, mereka akan tanya sama aku. Dan singkat cerita, dari diploma, lulus diploma, naik ke S1, tiba-tiba Tuhan mengizinkan nilai-nilaiku turun seturun-turunnya mungkin ya. Bukannya aku gak belajar loh teman-teman, aku belajar. Bahkan aku mengejar teman-teman aku yang pinter-pinter. Di kelasku ada namanya front row boys. Ya namanya, aku ambil teknik soalnya, jadi sekelas itu cowok semua. Ada satu baris di depan itu cowok-cowok yang mereka emang pinter banget, pengalaman banget, bahkan beberapa tuh udah lulus dari wajib militer dan jadi teknisi, pokoknya kerja mechanical engineering di militer. Dan mereka itu pinter banget dan aku udah ngejar untuk belajar sama mereka, minta diajarin sama mereka dan tetap nilaiku 40, 36, bahkan adalah beberapa yang masih oke lah. Tapi gak pernah sebagus dulu. Dan tahun-tahun ini sejujurnya aku bergumul sangat. Aku nggak tahu seberapa dari teman-teman di tempat ini yang juga mengejar academic validation. Tapi mungkin buat teman-teman yang mengejar itu dan kalau dapat nilai bagus tuh rasanya puas banget. Mungkin teman-teman akan tahu rasanya dapat nilai jelek dari awal S1 sampai akhir. Bahkan kalau teman-teman lihat individual project, itu tugas akhirku, akhirnya nilainya cuma 63. Dan itu tuh angka yang
Jelek gitu menurutku. Mungkin buat teman-teman di tempat ini yang lulus aja udah bagus, itu kayaknya bagus Ci, itu Ci. Enggak, buat aku itu jelek. Dan sejujurnya aku sangat bergumul di tahun-tahun itu. Dan aku sungguh berkata, Tuhan, kenapa aku udah belajar? Aku udah mengejar teman-teman yang paling pintar sekalipun. Dan tetap Engkau izinkan nilaiku seperti ini. Dan hari itu Tuhan berkata, aku harus break dan hancurkan validasimu akan kertas ujian itu. Nilai di kertas ujian itu. Sebab harga dirimu tidak ditentukan oleh itu. Sebab engkau adalah nomor 1 di hatiku, Tuhan bilang gitu. Engkau tidak perlu ranking 1 terus di sekolah untuk jadi nomor 1. Engkau sudah nomor 1 di hatiku. Hari itu Tuhan bilang seperti itu dan saya mengerti bahwa setiap pengejaran kita yang salah itu harus di-break, harus dihancurkan supaya pengejaran kita adalah kepada Tuhan dan Tuhan saja. Supaya pengejaran kita di-set right kembali ke hati Tuhan. Saya akan tutup dengan 2 tokoh. Waktu saya mulai berdoa, Tuhan, tokoh apa sih di Alkitab yang mencari validasi manusia dan contohnya apa? Dan Tuhan tuh jelasin lucu begini. Boleh aku tanya teman-teman di tempat ini? Adakah teman-teman di tempat ini yang dari generasi-generasi di atasnya sudah ikut atau melayani di Gracia? Contoh, dari opa omaku itu sudah melayani di Gracia, lalu papa mamaku juga melayani di Gracia sebelum dipindah tugas ke Bekasi, dan sekarang aku juga melayani di Gracia. Jadi beberapa generasi di atas, mungkin orang tuamu sudah melayani di sini atau opa omamu sudah melayani di sini. Boleh angkat tangannya? Yang keluarganya atau papa mamanya sudah melayani di Gracia? Oke, boleh turun tangannya. Kalau kata Chelsea itu namanya nepo baby ya. Oke, sekarang golongan yang kedua adalah first generation atau teman-teman di tempat ini yang baru datang. Jadi kalian yang datang ke Gracia dan kalian mulai melayani, kalian mulai berjemaat di sini tanpa orang tua memaksa, tanpa opa oma memaksa, boleh angkat tangannya. Boleh angkat tangannya? Oke, boleh turunkan tangannya. Cive yang mana? Yang kedua ya, oke. Yang kedua. Nah, Tuhan tuh jelasin 2 tokoh di Alkitab. Yang pertama, Yerobeam. Sebelum kita baca ayat ini supaya nggak ngantuk, ini kan lagi hujan gitu ya, suasananya kayaknya adem ayem. Boleh saya undang kita semua bangkit berdiri? Boleh goncang-goncang dulu teman di sebelah-sebelahnya. Bangun, bangun. Bangun, bangun. Sebentar lagi ibadahnya selesai. Mari fokus, mari fokus, mari fokus. Boleh digoncang-goncang dulu temennya yang mau handshake, handshake dulu. Oke, jangan duduk dulu, jangan duduk dulu, jangan duduk dulu. Oke, sudah? Sudah? Gak ada suaranya. Sudah? Oke. Tokoh yang pertama, Yerobeam. Kita mau baca sama-sama ayatnya. Yang pria, saya minta baca slide yang ini, ayat 28 dan 29. Lalu setelah ini yang wanita, yang perempuan, baca slide selanjutnya ayat 30 sampai 32, oke? Jadi yang ini laki-laki dulu, setelah ini baru yang perempuan. Yang laki-laki, 1, 2, 3. Adalah seorang yang next, yang perempuan 1, 2, 3.
Oke, silakan duduk. Yang pertama ini seperti kalian yang first generation atau kalian yang baru kalian yang ikut ke Gracia, ikut LG, ikut di tempat ini, bukan karena orang tua, bukan karena opa oma, tapi baru kalian. Namanya Yerobeam. Namanya siapa? Yerobeam. Yerobeam ini tadinya bukan siapa-siapa, dia cuma pekerja biasa di istana Salomo. Tetapi tertulis bahwa dia ini orang yang tangkas dan rajin bekerja. Sehingga Salomo melihat dan mengangkat dia. Waktu aku baca kisah ini aku teringat beberapa teman-teman di tempat ini. Yang kau first generation di tempat ini, tapi engkau mungkin lebih rajin dari teman-teman yang udah dari bayi di sini. Engkau lebih mengejar dibanding teman-teman yang dari bayi di sini. Engkau lebih giat melayani, kau lebih berapi-api dibanding teman-teman yang mungkin dari bayi udah di sini. Seperti Yerobeam. Dan hari itu ceritanya ada seorang nabi Ahia yang disuruh sama Tuhan, ambil baju, sobek jadi 12 bagian, kasih 10 ke Yerobeam. Banyak gak? Itu lambang apa? Lambang suku Israel, teman-teman. Bukan cuma baju, itu lambang suku Israel. Dari bukan siapa-siapa, tiba-tiba dikasih kayak 10 kotak untuk dikelola. Itu Yerobeam. Dan Tuhan menjanjikan juga bahwa keluarga Yerobeam akan teguh seperti keluarga Daud. Karena hari itu Salomo sudah tidak dikenan oleh Tuhan karena Salomo menikahi perempuan-perempuan yang bukan Tuhan suruh dan membawa Allah-Allah mereka, membawa patung-patung itu ada di Israel. Dan singkat cerita Tuhan mau menggantikan perjanjian yang Tuhan ikat dengan Daud. Diganti ke siapa? Yerobeam. Yerobeam ini bukan siapa-siapa. Tiba-tiba mau dikasih perjanjian sama Tuhan, mau ditegakkan jadi raja atas 10 suku. Dan akhirnya terjadi bahwa Yerobeam menjadi raja atas 10 suku Israel dan cucunya Daud, setelah ini kita akan belajar namanya Rehabeam, itu cuma dapat 2 yang akhirnya cuma jadi 1. Tetapi Yerobeam tidak pernah mengerti bahwa jiwanya ini crave for validation. Bahwa jiwanya ini lapar dan haus akan validasi, akan pengakuan dari manusia. Dan apa yang terjadi? 1 Raja-Raja 12 ayat 27 sampai 28. Singkat cerita saat Yerobeam sudah diangkat jadi raja, Yerobeam sudah dapat kedudukan, dapat harta, dapat istana, dapat pegawai, dapat fasilitas, dapat semuanya. Bahkan Tuhan mau meneguhkan keluarga Yerobeam seperti keluarga Daud. Tiba-tiba suatu hari dia melihat bahwa dari 10 sukunya ini, kalau mau berdoa, itu harus pergi ke Yerusalem. Dan Yerusalem itu ada di Yehuda atau di tempatnya Tabea. Dan saat dia melihat itu, ini yang terjadi. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam. Bayangin, Yerobeam sudah dikasih Tuhan 10 suku, sudah dijadikan raja, dapat fasilitas, dapat janji Tuhan, dijamin hidupnya dan seluruh keluarganya. Dia masih bisa berpikir, kalau 10 suku ini berdoanya ke Yerusalem, takutnya mereka akan berbalik, mau dipimpin lagi sama Rehabeam. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas
Dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Singkat cerita, dia buat apa? Dia buat 2 lembu emas. Dan berkata, ini Allahmu yang menuntun engkau keluar dari bangsa Mesir. Mulai hari ini 10 suku engkau tidak perlu berdoa lagi ke Yerusalem. Tetapi engkau bisa berdoa di Betel, di sini kepada 2 lembu ini. Itu seperti gambarnya. Dan yang harusnya Yerobeam bisa mewarisi setiap janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan ke Daud. Akhirnya Tuhan malah berkata, aku akan melenyapkan keluarga Yerobeam seperti, maaf kata, ini Alkitab loh, seperti menyapu tai sampai habis. Ada di 1 Raja-Raja 14 ayat 10. Dari yang harusnya dia mewarisi semua kekayaan dunia dan surgawi, akhirnya cuma disapu seperti tai, maaf kata. Cuman karena apa? Dia takut. Dia tidak mendapat validasi dari rakyatnya. Rakyat loh. Validasi gak harus datang selalu dari atas. Ini dari rakyat. Dia gak dapat validasi dan dia tidak mengerti bahwa jiwanya crave itu. Dan akhirnya dia tidak jadi apa-apa. Dan boleh next. Akhirnya setiap raja setelah Yerobeam, firman Tuhan mencatat melakukan dosa yang dilakukan Yerobeam. Nama dosanya tuh dosa Yerobeam, dosa yang dilakukan Yerobeam, yaitu menyembah berhala demi berhala. Ini kalau dilihat itu yang paling atas, yang Israel, raja pertamanya Yerobeam itu 10 suku, dan sampai akhir, sampai Hosea, sampai raja terakhir, tidak ada yang dikenan Tuhan, tidak ada yang mendapat validasi Tuhan lagi, tidak ada yang benar di mata Tuhan saja, tidak ada. Golongan yang kedua, Nepo baby. Teman-teman yang sudah di Gracia dari lahir mungkin, termasuk saya. Saya tuh lahir langsung ke Gracia. Umur mungkin 2 minggu gitu, dulu mama saya main keyboard di sini, belum ada yang kecapi-kecapinya itu, saya tak ditaruh di bawahnya sambil mama saya main keyboard. Dari saya lahir, termasuk saya. Yang kedua namanya Rehabeam. Rehabeam ini siapa? Next. Rehabeam ini adalah cucu Daud, anak dari Salomo. Kita buka sama-sama ayatnya. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harusnya kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar dari pinggang ayahku. Ceritanya gini teman-teman. Mungkin aku ceritain aja ya, anak zaman sekarang tuh kurang membudayakan membaca. Jadi kalau baca tuh gak ngerti ya, literasinya rendah, gak apa-apa. Aku ceritain aja. Jadi ceritanya hari itu Rehabeam diangkat menjadi Raja Yehuda. Setelah Yerobeam dikasih 10 suku dan jadi Raja, Rehabeam juga dijadiin Raja karena janji Tuhan kepada Daud. Udah sebenarnya itu toh, karena janji Tuhan kepada Daud. Dan waktu Rehabeam jadi raja, hal pertama yang rakyat minta kepada Rehabeam adalah, pajak kami terlalu berat, boleh nggak diringankan? Dan Rehabeam hari itu karena dia raja baru, dia berkata, oke, sebentar, saya cari data dulu, saya merenung dulu, saya pikirkan dulu. Dan akhirnya Rehabeam datang, kalau raja itu kan punya para tua-tua atau penasehat-penasehat. Dan waktu Rehabeam datang ke penasehat-penasehat bilang, Rehabeam, kamu tuh raja yang baru.
kamu harus dapati hati mereka dengan cara turuninlah pajaknya itu. Tetapi seperti yang ada tertulis, ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia. Dia minta nasihat akhirnya ke teman-temannya. Dia berkata, kayaknya nasihat tua-tua ini kuno lah, mereka udah tua. Mereka nggak tahu apa yang mereka omongin. Ini udah zaman baru, ini udah bukan zaman opaku, ini udah bukan zaman papaku, ini zamanku. Dan aku akan minta nasihat kepada teman-teman sebayaku yang mungkin lebih mengerti zaman now. Dan akhirnya Rehabeam datang ke teman-temannya dan teman-temannya bilang, wah gak bisa gitu Rehabeam. Nanti miskin kerajaan ini kalau pajaknya kamu turunin. Kamu bilang ke seluruh rakyat, kelingkingku lebih besar dari pinggang ayahku. Jadi kalau saat ini ayahku menyuruh kalian memberi pajak sekelingking, mulai saat ini pajaknya adalah sepinggang. Berkali-kali lipatnya intinya teman-teman. Dan akhirnya apa yang terjadi? Rakyat ngamuk dan kerajaan-kerajaan lain tahu bahwa kerajaan ini sedang bergoncang dan beberapa kerajaan lain datang mencuri emas dari bait Allah. Dan akhirnya kerajaannya runtuh. Kerajaannya benar-benar bukan jatuh miskin ya, tapi standarnya jeblok sejeblok-jebloknya. Kalau teman-teman baca waktu di zaman Daud, di zaman Salomo, setiap perisai yang dipakai perang aja itu dari emas. Emas tuh kira-kira, ya pokoknya emas lah, mahal emas. Dan waktu kejadian Rehabeam itu, mereka dirampas habis sampai semua senjata, semua perisai, semua peralatan di bait Allah diturunkan menjadi tembaga. Kalau nggak salah, seingatku, harga 1 kilogram emas itu sekitar 900 jutaan dan harga 1 kilo tembaga itu cuman 70 apa 90 ribu. Bayangin dari 900 juta cuma bisa afford, cuma bisa beli 70 ribu. Standarnya jeblok sejeblok-jebloknya. Dan sejujurnya dua tokoh ini adalah the downfall of Israel. Dan hari ini kenapa Tuhan beri firman bahwa pengejaranmu, pengejaranku, pengejaran kita yang salah harus Tuhan break, hancurkan dan Tuhan harus set us right. Kenapa? Jangan sampai kita jadi the downfall of Lifeguard. Saya nggak mau lihat kita semua di tempat ini melakukan hal-hal yang salah dan tercatat seperti Yerobeam atau Rehabeam. Sebab saya percaya tidak akan pernah ada the downfall of Lifeguard. Tapi Lifeguard akan terus naik dan terus naik, amin. Tapi sekali lagi Tuhan harus break pengejaranmu, pengejaranku, pengejaran kita yang salah. Apakah kita mau mengizinkan Tuhan membreak pengejaran kita yang salah? Walaupun kayak tadi aku malu gak sih laporan ke papa mama nilainya jelek? Malu. Aku malu gak sih untuk tunjukin ijazah kuliahku? Ya malu, nilainya jelek. Tapi kalau itu yang harus Tuhan lakukan untuk membreak pengejaranku yang salah, aku tahu itu yang terbaik yang Tuhan bisa lakukan. Ayat terakhir sebelum kita tutup, Galatia 1 ayat yang ke-10. Galatia 1 ayat yang ke-10. Hari itu Paulus berkata dalam bahasa Indonesianya, aku tidak akan pernah mengubah firman yang aku dapat dari Tuhan, pengajaran yang aku dapat dari Tuhan untuk menyenangkan manusia. To be popular with men.
untuk jadi populer, untuk dapat berkat, untuk dapat banyak pengikut, aku tidak akan lakukan itu. But my supreme passion is to please God. Hari ini, apakah kita mau punya a supreme passion to please God? Atau kita stuck menjadi people pleaser? Kalau engkau tahu, engkau masih people pleaser, termasuk saya teman-teman. Saya tahu terkadang saya ini masih people pleaser. Tapi saya mau punya a supreme passion to please God. Maka sekali lagi, izinkan Tuhan membreak, menghancurkan pengejaran-pengejaran kita yang salah. For if all I attempt to do is please people, I would fail to be a true servant of Christ. Di hari penghakiman, Tuhan tidak akan berkata, well done, WL-ku yang setia. Enggak. Tuhan tidak akan berkata, well done, usher-ku yang setia. Well done, multimediaku yang setia. Well done, penginjilku yang setia. Bukan itu yang akan Tuhan bilang. Pada hari penghakiman, saat kita semua harus menghadap Tuhan satu demi satu. Yang Tuhan akan bilang adalah, well done, hambaku yang setia. Dan hari ini sebagus apapun pelayanan kita, kalau pengejaran kita masih validasi manusia, apakah di hari penghakiman kita bisa disebut hamba Tuhan yang setia? Tidak. Maka hari ini, mari sekali lagi izinkan Tuhan membreak dan menghancurkan pengejaran kita yang salah. Set us right. Dan stop, mari stop. Mari bertobat dari jadi people pleaser. Dan punya a supreme passion to please God. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami yang mengejar validasi manusia. Ampuni kami tahu kami ini masih banyak people pleaser. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Teman-teman, buat teman-teman di tempat ini yang tahu engkau masih punya tendensi atau kecenderungan untuk mau menyenangkan orang lain di atas Tuhan. Boleh saya undang kau taruh satu tanganmu di hatimu. Saya juga taruh satu tangan saya di hati karena saya tahu saya punya kecenderungan people pleaser. Tuhan, ini kami. Seperti firman-Mu berkata, untuk membuka diri kami di hadapan-Mu dan tidak menahan apapun. Malam ini kami buka hati kami Tuhan. Kami pertunjukkan semua kejelekan, semua yang buruk di dalam jiwa kami. Betapa kami crave, betapa kami haus dan lapar bukan akan Engkau, tapi akan validasi manusia. Ini kami Tuhan yang seringkali masih mau menyukakan manusia di atas menyukakan Engkau. Hari ini sekali lagi kami datang, ampuni kami Tuhan. Set us right. Set us right Tuhan. Dan kami mau izinkan Engkau untuk menghancurkan pengejaran kami yang salah.
Kami taruh Tuhan setiap pengejaran kami, setiap manusia, setiap hal yang memvalidasi hidup kami dan membuat kami punya barometer harga diri itu. Kami serahkan di tangan-Mu, silakan Kau hancurkan dari hidup kami Tuhan. Dan pastikan our supreme passion is to please You and You alone. Untuk menyenangkan Kau dan Kau saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.